Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan sekarang halaman 122. Oke, untuk pembelajaran 4, pembahasan yang lain ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Pembahasannya komplit dari tema 1. Hari ini kita akan belajar menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Ya, kita fokus pada ekonomi masyarakat. Menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Indonesia hebat. Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster hanya bertuliskan Indonesia hebat. Ia dapat dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-temannya terhadap poster itu. Bersamaan dengan teman sebagumu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Poster ini mengajak kita untuk bangga terhadap Indonesia. Ini mengkampanyekan kebanggaan terhadap Indonesia pada Indonesia. Pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Pesan yang kita bisa pahami adalah ajakan atau ajakan poster ajakan untuk menyadari betapa hebat Indonesia. Menyadari betapa hebat Indonesia. Menurutmu apakah pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan? Menurutmu apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat? Ya, pengaruhnya adalah kalau kita bangga dengan diri kita, dengan kehebatan kita, bangga atau kita menyadari lebih cocoknya kalau kita menyadari betapa hebatnya kita. Dengan segala yang kita miliki. Membuat kita memiliki percaya diri, untuk berprestasi, tidak minder dengan bangsa lain, tidak minder dengan bangsa lain, tidak menganggap bangsa lain itu lebih hebat, karena ada beberapa di antara kita yang menganggap misalnya kalau sudah ngomong bahasa Inggris itu keren, artinya menganggap bahasa Inggris lebih keren dari bahasa Indonesia, menganggap Jepang lebih keren atau menganggap Eropa lebih keren. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Kita tidak menyadari kita ini hebat. Kita sangat hebat. Setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Setuju. Kita adalah di sini Indonesia hebat, sebuah bangsa yang memiliki banyak keunggulan, keragaman, kekayaan alam,
Kita adalah sebuah bangsa yang memiliki banyak keunggulan, keragaman, kekayaan alam, kekayaan sosial, budaya. Yang menjadi modal untuk menjadi bangsa yang hebat. Hanya saja kadang-kadang kita itu masih kurang percaya diri. Ya, kita merasa lebih bangga menggunakan produk bangsa lain. Nah, merasa minder dengan bangsa lain. Nah, ini harus kita hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Indonesia hebat. Udin mendengar banyak tanggapan dari teman-temannya tentang pesan dari poster yang ia bawa pagi ini. Menurutnya, ia merasa bahwa pesan poster itu sangat bagus. Bahasa Indonesia memang harus berbangga dengan prestasi yang dimiliki yang telah dicapai selama ini. Indonesia memang hebat. Baca dan simaklah bacaan berikut ini yang menjelaskan beberapa alasan kita harus bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Ya, kembali kita lihat di Google Earth peta Indonesia. Nah, Indonesia itu ya apabila orang India mau mengambil barang dari Jepang lewat Indonesia, lautnya lewat sini, Selat Malaka. Nah, di sini ke sini. Atau orang di sini Australia mau mengambil barang dari Jepang atau dari Korea atau dari Cina lewat Indonesia juga, bisa melewat jalur sini, bisa lewat jalur Sunda. Sini, Indonesia adalah jalur perdagangan. Ya, orang Eropa di ujung sini lewat Indonesia juga. Ya, di sini orang Inggris misalnya akan lewat Spanyol di sini, lewat Arab ya, daerah Teluk di sini, ya ke sini melewati India, ujung-ujungnya ke Indonesia juga lewatnya. Ya, jadi sangat ramai. Bisa juga lewat jalur Sulawesi kalau dari sini. Dari di sini ada beberapa negara ya. Di sini ada New Zealand, terus kemudian di sini ada Australia, Timur Leste, akan lewat Indonesia untuk mengambil barang misalnya dari Filipina, dari Kamboja, ya, dari di sini banyak negara-negara tetangga kita. Ada Thailand, ya, Kamboja. Di sini ada mana ini? Nah, banyak. Ya, di sini ada Malaysia. Ini apa ini? Filipina, Taiwan. Wah, oke. Korea. Kita kembali ke teks. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Kembali kita lihat samudra Hindia dan Pasifik. Di sini ada samudra Hindia, di sini ada samudra Pasifik loh. Keren kan Indonesia, belum lagi kekayaan tambangnya. Wah, luar biasa Indonesia. Serta benua Asia dan Australia. Ya. Dahulu kala Indonesia tidak pernah sejak dahulu kala Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal pembawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agricultural Organization (FAO) 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah China. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu kawasan penghasil tuna terfokus di Papua.
Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi, 90% masih menunggu untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak berada di perairan Indonesia. Selain itu dikenal sebagai negara maritim, ya, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dulu sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, memiliki tanah yang subur, kelapa sawit, beras, jagung. Nah, ya, sejak dulu dikenal sebagai negara agraris. Cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian perkebunan Indonesia. Belum di situ disebutkan pala juga ya. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak dari luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan bangsa dan dalam meningkatkan perekonomian. Saat ini jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan, penyediaan barang yang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan dengan jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang lebih baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Dari bacaan di atas, tentukan pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting. Kita mulai dari paragraf 1. Ya, paragraf 1. Dimana di sini ya, paragraf 1 mulai sini letak geografis sampai perairan Indonesia, ini adalah paragraf 1. Di sini pikiran utamanya adalah letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Itu. Jadi pada intinya posisi Indonesia sangat strategis. Posisi strategis ya, dilalui jalur perdagangan dunia, diapit 2 benua dan 2 samudra. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita punya kekayaan alam ya. Sumber daya alam tersimpan di laut Indonesia ternyata amat banyak. Kita memiliki banyak kekayaan tambang maupun kekayaan hayati ya. Kita kaya dengan negara yang kaya barang tambang. Atau minyak tadi ya, Indonesia kaya dengan sumber daya alam, baik itu laut maupun daratan ya. Tadi yang disebutkan laut dulu.
Ya, salah satunya adalah salah satu negara pengekspor rumput laut terbesar. Rumput laut akan dirubah menjadi agar-agar. Salah satu produknya ya. Sekarang paragraf 2. Selain dikenal negara maritim, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah, ya, negara agraris. Indonesia adalah negara agraris. Sejak dulu dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Ini mungkin bisa tambahkan ya untuk yang di atas, ya, Indonesia adalah negara maritim. Oke. Cengkeh tembakau, ya, lada putih. Jadi pertanian dan kebunan, ya, kita mempunyai produk perkebunan dan pertanian yang terkenal sejak dulu, menjadi sumber produk pertanian dan perkebunan yang terkenal sejak dulu. Oke, kemudian paragraf 3, ini adalah paragraf 3. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dalam meningkatkan pertanian, ya, komunikasi dan transportasi. Kepulauan menjadi faktor yang penting. Kemudian saat ini jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah terpencil. Sedemikian sehingga bisa menjangkau daerah terpencil. Kemudian transportasi, kita juga punya banyak pilihan moda transportasi. Pilihan moda transportasi. Oke, dan paragraf yang keempat, sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita lihat di sini pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, pemerintah telah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempercepat perpindahan manusia dan barang. Ya, ini informasinya.
Sebagai negara kepulauan, pemerintah telah membuat jalur transportasi udara. Ya, transportasi udara. Oke. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik. Yang makin baik. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri. Tuliskanlah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Kesimpulanku, ya, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis ya, sehingga secara ekonomis sangat strategis, secara ekonomis gitu aja, secara ekonomis atau secara ekonomi, karena selalu ramai ya, selalu ramai dilalui para pedagang, karena ini aja menjadi jalur utama perdagangan dunia, karena menjadi jalur utama perdagangan dunia. Ini karena Indonesia diapit ya oleh dua benua dan dua samudra. Ya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam ya, yang berlimpah ya. Sejak dulu dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sebagai penghasil rempah-rempah, Indonesia juga kaya dengan hasil perkebunan dan pertanian ya. Atau gini aja, sebagai penghasil rempah-rempah, Indonesia juga kaya dengan hasil tambang. Dengan hasil tambang. Titik. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, pemerintah membangun sarana transportasi dan komunikasi yang semakin baik
untuk mempersatukan untuk kemajuan bersama ya, atau untuk mempercepat pembangunan. Dan kemajuan. Wah, oke. Kalian bisa mempersingkat kalau dianggap terlalu panjang atau bisa memanjangkan jika dianggap terlalu singkat. Kurang lebih seperti itu. Bersama dengan kelompokmu carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi dan transportasi yang terdapat di Indonesia, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris. Informasi yang dapat kalian peroleh dari internet, koran, majalah, buatlah dalam selembar kertas A4. Tulislah dengan rapi informasi yang diperoleh. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelas. Upayakan semua kelompok melihat hasil kegiatan semua sektor ekonomi dahulu kala saat ini. Ya, sektor ekonomi dahulu kala, ya, dulu ini Indonesia sejak dahulu penghasil rempah-rempah. Ya, Indonesia kesulitan untuk memasarkan, ya, kesulitan untuk memasarkan hasil bumi dan tambang. Kalau sekarang ini dengan majunya sistem transportasi, ya, sistem transportasi, ya, barang-barang lebih mudah dikirim, lebih mudah dikirim, ya. Sistem komunikasi, ya, dahulu kita kesulitan untuk membeli barang, ya, untuk mengetahui dan membeli produk, ya, daerah lain. Ya, sekarang apalagi dengan internet, ya, ya, saat ini kita bisa dengan mudah membeli barang, ya, hanya melalui gadget, smartphone, ya. Misalnya Pak Ali ingin beli produk batik dari Kalimantan misalnya, ya, hanya dengan gadget sekarang sudah bisa, sekarang pesen jeleng, ya, gitu, 3 hari 4 hari barang datang. Ya, apalagi masa pandemi seperti ini, Pak Ali kalau di Surabaya belanjanya ke Jakarta sekarang. Kapan hari itu beli apa itu, beli ikan asin saja dari Jakarta. Jadi apa ya, beli pensil barusan ini sudah barusan nyampe itu online juga, barang dari Jakarta, artinya atau dari luar Jawa, ya. Jadi beli apa kapan hari itu, beli cumi-cumi kering gitu, ya, yang asin itu, ya, itu pas pemasoknya ternyata dari luar Jawa. Jadi kita beli apa saja bisa mudah, misalnya di apa ya, beli ini, mau beli mutiara, ya, di daerah Nusa Tenggara sana banyak penghasil mutiara, bisa beli dari sini dengan mudah, ya, hanya dengan gadget, ya. Jadi hasil bumi yang dimanapun bisa dengan mudah kita beli sekarang, dan datangnya juga cepat,
ya dengan sistem transportasi. Dibangun terminal-terminal pelabuhan, salah satunya Terminal Teluk Lamongan yang merupakan terminal semi otomatis ramah lingkungan. Alat-alat baik dari maritim agraris banyak menggunakan listrik bersifat otomatis transportasi. Dulu kita mungkin hanya untuk pergi ke daerah lain susah ya. Misalnya infrastruktur transportasi belum sebagus sekarang. Transportasi belum sebaik sekarang. Ya saat ini. Nah, dulu dari Surabaya ke Jakarta, wah itu bisa berhari-hari, ya. Ya. Adanya tol sekarang belum banyak jalan tol dibangun. Ya. Jadi sekarang Pak Ali kalau pulang kampung 1-2 jam nyampe, kalau dulu bisa sampai 4 jam misalnya. Nah itu karena sudah ada jalan tol. Nah, dulu jalan tol itu belum dibangun, jadi ya lama nyampainya. Nah ini adalah perkembangan yang patut kita syukuri. Nah ini negara kita memang hebat ya Din. Semua yang diperlukan oleh warga negara ada. Aku setuju dengan Mulan. Negara kita punya segalanya. Maka tidak heran sedari dulu banyak bangsa ingin memanfaatkan dan mengambil kekayaan bangsa kita. Betul Din. Beruntung sekali para pemimpin bangsa kita menyadari hal itu. Mereka bersepakat untuk melindungi bangsa kita dari segala macam perpecahan. Mereka meyakinkan seluruh warga negara bahwa semua kekayaan alam dan kegiatan ekonomi Indonesia harus memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Nah, ini diatur dalam di Undang-Undang pasal 33. Wah, hebat sekali kamu, Lin. Dari mana kamu tahu semua ini, Lan? Baca dong, nih ada artikelnya, makanya suka baca ya. Wawasan Nusantara. Bacalah dengan seksama artikel berikut ini, lalu lakukanlah beberapa kegiatan bersama dengan teman sekelompokmu. Wawasan Nusantara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI sendiri terdiri dari jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan laut kecil. Ya, di sini NKRI ada jajaran pulau. Pulaunya banyak sekali. Loh, ini kecil-kecil banyak ini. Ini pulau semua kecil-kecil loh ya. Kecil-kecil banyak sekali. Ada 17.000 yang besar dan yang kecil loh ini. Ini pulau semua ini loh, ya kan? Di Indonesia kaya sekali, ya. Di atasnya Jakarta ini ada Pulau Seribu nih. Wah. Namanya Pulau Seribu, dihitung entah ada berapa itu. Taman Nasional Kepulauan Seribu. Saking banyaknya ya sudah dianggap 1.000 gitu aja. Loh ini kecil-kecil banyak Indonesia. Ya mana itu Sabang? Yang paling ujung sini ya. Ini Sabang. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke ya di sini. Di sini. Mana Merauke? Jayapura ini. Puncak Mandala. Kalau pingin cepat nyarinya di sini, Merauke. Iya, nanti akan ketemu. Nah, di sini Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Itulah di Indonesia. Ya, dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, di sini ada Sabang. Di sini ada Merauke, di tengah-tengahnya berjajar pulau-pulau, ya kan? Begitu seperti lagunya. Ya, wilayah Indonesia merupakan panduan tunggal antara darat dan laut.
dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia dalam forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Sekarang nama Juanda dijadikan nama bandara, ya. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya, jadi memang definisinya panjang ya. Sekali lagi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan dan persatuan serta senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara merupakan mencakup hal-hal berikut. Ya. 1. Semua kekayaan yang terdapat di wilayah Indonesia merupakan modal. Ya, semua kekayaan merupakan modal dan milik bangsa Indonesia. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Ya. Tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang. Ya, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas ya yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Kemudian yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan ekonomi, ya, satu kesatuan ekonomi, ya, yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Tukar kesimpulanmu dengan teman sebangkumu secara bergantian. Ceritakan apa yang dimaksud dengan kesimpulanmu. Oke, 3 hal penting. Kita akan membuat catatan wawasan Nusantara. Intinya yang pertama, ini Indonesia adalah satu kesatuan darat, laut, dan udara. Ya, Indonesia, wilayah Indonesia yang kesimpulan yang pertama ya. Yang pertama, wilayah Indonesia meliputi daratan, lautan, dan udara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tambahkan, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua,
Ya, kita akan lihat dan simpulkan dari bacaan. Ya, yang kedua lebih ke wawasan Nusantara kelihatannya. Ya, pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta isinya ya disebut wawasan Nusantara. Ya, pemahaman tentang keberagaman Nusantara serta segala isinya ya tercakup dalam wawasan Nusantara. Ya. Pemahaman tentang Nusantara dan segala isinya tercakup dalam wawasan Nusantara. Yang ketiga yang bisa kita simpulkan, nah, dalam pembangunan nasional berwawasan Nusantara, ya ini penting. Wawasan Nusantara mencakup ya, atau meliputi ya eh, kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, sosial, dan budaya. Ya, di sini serta keamanan, pertahanan dan keamanan. Dan keamanan. Ya. Nah, ini ada detailnya. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Indonesia mencakup hal-hal seperti berikut ini. Ini dalam keekonomi ya. Oke, jadi ini tiga kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari bacaan. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah tiga hal sudah ya. Tukarkan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu secara bergantian. Ceritakan apa yang dimaksud dengan kesimpulanmu tersebut. Dalam sebuah kelompok kecil beranggota 4-5 siswa, carilah gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat dalam Kepulauan Nusantara di koran, majalah, atau internet. Bisa para nelayan yang sedang menangkap ikan, petani yang sedang menggarap sawah atau perkebunan, macam-macam ya. Gambar-gambar tersebut dapat pula tentang perdagangan atau pendistribusian komoditas. Perdagangan dilakukan antar daerah, ya, kesibukan di pelabuhan ya. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh satu daerah, tempelkan gambar-gambar tersebut di sehelai kertas karton berukuran 3A3 dan berilah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang tengah terjadi pada gambar tersebut. Diskusikan bersama apakah manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat suatu daerah. Manfaatnya adalah hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Ya, tidak hanya kota saja, tidak hanya di Jawa saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terjadi jika tidak terjadi kesatuan ekonomi? Maka akan terjadi kecemburuan sosial yang mengakibatkan perpecahan. Akan timbul kecemburuan sosial yang bisa menyebabkan perpecahan. Presentasikan gambar-gambar serta hasil diskusi kelompokmu di depan kelas secara bergantian. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Ya, itu yang panjang tadi ya. Wawasan Nusantara adalah kesatuan cara pandang, ini definisi yang kita harus tulis semuanya. Ya. Karena ini berdasarkan undang-undang ini. Ya. Nah, ini semuanya harus kita tulis. Ya, agar tidak terlalu lama karena ini panjang.
Pak Ali kopaskan saja ya. Nah, ini adalah wawasan Nusantara. Jawabannya dari sini. Tahunnya ini tidak usah. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri, lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Itu wawasan Nusantara. Manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya? Ramainya perdagangan Indonesia dilalui oleh perdagangan internasional, sibuknya ramainya perdagangan internasional ya, dilalui oleh perdagangan internasional gitu aja. Ya, sehingga Indonesia bisa menjadi tempat singgah ya, bisa menyediakan banyak fasilitas di situ. Ya, yang sekarang sih masih didominasi sama Singapura. Kita bisa menciptakan seperti Singapura juga di Batam misalnya ya. Indonesia dilalui oleh perdagangan internasional yang sangat sibuk, sehingga bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi. Nah, namanya kapal kan butuh perbekalan ya, kita bisa jual perbekalannya. Bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Ya, kita harus tidak membeda-bedakan teman berdasarkan tingkat ekonominya, keluarganya. Ya. Bagaimana cara menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan zaman dahulu? Saat ini teknologi sudah maju ya, untuk menyatukan Nusantara ya. Kita bisa banyak moda transportasi yang bisa kita pilih, yang bisa kita pilih ya, baik darat, laut maupun udara ya. Nah, kalau mau cepat ya lewat udara ya. Nah, bisa lewat laut ya, antar pulau, dan darat. Wah, ini yang paling banyak ya, karena manusia kan hidup di darat, jadi tentu saja darat itu yang paling banyak moda transportasinya. Alternatifnya bisa mobil, bisa kereta api ya. Ya, mobil itu juga bermacam-macam juga pilihannya, bisa naik bus. Lihat-lihat kebutuhannya. Ayo renungkan kegiatan apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan persatuan kesatuan di antara teman-temanmu yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. Yang jelas kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan tingkat ekonomi. Ya. Membeda-bedakan teman berdasarkan tingkat ekonomi. Ya, semuanya sama saja. Hal menarik apa saja yang dapat kamu dapatkan dari keragaman kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarmu? Ya, banyaknya jenis pekerjaan yang berbeda. Menarik kan? Jenis pekerjaan yang berbeda. Ya.
Jadi semua orang apa ya? Ya bukan semua orang ya, banyak sekali jenis pekerjaan-pekerjaan yang semakin variasinya semakin banyak. Ya, oke. Jadi ada yang sebagai pengajar, ada yang sebagai tentara, dokter, guru sudah ya pengajar tadi ya, bisa sebagai sopir, bisa sebagai pedagang, penghasil sayur macam-macam. Ya, ini keragaman kehidupan ekonomi masyarakat sekitarmu. Dan hal menarik lagi adalah satu dan yang lainnya apa ya, keberagaman saling membutuhkan ya. Pekerjaan yang satu dan yang lainnya itu saling membutuhkan. Antar berbagai pekerjaan yang satu dan yang lainnya. Saling membutuhkan. Oke. Bersama dengan orang tuamu, carilah sebuah poster dari koran atau majalah yang bertemakan ajakan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Amatilah poster tersebut dan diskusikanlah dengan orang tuamu pesan yang kamu tangkap dari poster tersebut. Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.